lagi dengan saya Bidan Devi. Dan kali ini saya akan membahas tentang baby blues, atau ada juga yang bisa menyebutnya postpartum baby blues. Apa sih itu? Mari kita bahas sama-sama. Baby blues syndrome adalah perasaan sedih yang dialami beberapa wanita saat setelah melahirkan. Biasanya terjadi 2 atau 3 hari setelah melahirkan sampai seminggu atau bahkan 2 minggu. Nah, kalau misalkan sudah lebih dari 2 minggu dia masih merasakan sindrom tersebut, bisa jadi itu sudah ke depresi postpartum gitu ya. Nah, sedangkan baby blues ini memang tidak disadari, tidak si korban itu, si ibunya tidak merasa kalau dia itu baby blues, tapi yang dia rasakan hanya gampang sekali stres, gampang sekali sedih, terbawa suasana hati dan emosi yang di luar kendali gitu. Nah, penyebabnya apa sih gitu? Yang pertama adalah hormon setelah melahirkan, karena memang setelah melahirkan, jadi setelah plasenta lepas, hormon kehamilan itu sudah hilang, sudah menurun. Nah, itulah perubahan hormon yang drastis itu tadi yang membuat akhirnya ibu itu moody sekali. Ibu setelah melahirkan itu moody sekali. Makanya butuh support dari orang-orang sekitar. Nah, kalau misalkan si ibu ini tidak menyadari, harus gimana? Berarti harus ada peran dari orang terdekat, entah itu suaminya atau orang tuanya atau pendamping yang ada di sampingnya si ibu tersebut. Nah, biasanya apa yang terjadi? Macam-macam. Ada yang tiba-tiba menangis tanpa disadari, dia merasa sedih yang terlalu banget sedihnya, jadi dia tiba-tiba nangis gitu aja. Ada yang bahkan sampai teriak-teriak tidak jelas gitu. Jadi tidak ada emosi yang terkontrol gitu. Semuanya itu di luar kendali dia. Ada juga yang memang merasa gagal menjadi seorang ibu gitu. Nah, itu biasanya penyebabnya apalagi selain dari hormon persalinan itu tadi, bisa jadi juga dari lingkungan sekitar. Apakah ada support yang baik dari sekitarnya atau dari suaminya, atau ada hubungan dengan suami yang kurang baik, ada hubungan dengan keluarga atau mertua yang kurang baik, itu sangat mendukung sekali terjadinya baby blues yang berlebih. Lalu kemudian ada juga yang akibat proses persalinannya tidak sesuai dengan impian. Jadi trauma persalinan itu juga bisa menyebabkan baby blues syndrome juga. Nah, itu bagaimana sih gitu? Untuk meminimalkan baby blues syndrome karena proses persalinan itu, makanya mari kita persiapkan proses persalinan sejak awal persalinan. Apa yang kamu impikan pada saat proses persalinan itu boleh di list secara detail. Kepingin seperti apa sih bersalinnya, modelnya seperti apa, pengen bersalinnya di mana, didampingi siapa, bagaimana nanti proses persalinnya, harus diimpikan sejak awal persalinan. Nah, kemudian setelah punya impian, mari kita ikhtiarkan, mari kita usahakan untuk menggapai impian yang tersebut. Jadi selama kehamilan kita jangan mager aja. Jadi kita berusaha untuk menggapai mimpinya. Kalau misalkan kepinginnya gentle birth, jadi gentle birth itu yang melahirkan smooth, melahirkan nyaman, ramah jiwa, dengan minim trauma. Itu bagaimana? Kita harus persiapkan ilmu dulu. Jadi kita harus belajar bagaimana sih agar persalinannya itu bisa lancar, bisa mudah dan gampang. Apalagi untuk anak melahirkan anak pertama, pasti dinanti-nanti dan diimpikan banyak orang bersalin dengan sangat lembut dan ramah jiwa. Lalu kemudian kita persiapkan ilmu, setelah itu kita persiapkan fisiknya juga, agar fisiknya itu kita tetap fit saat proses persalinan. Kita juga harus sering olahraga. Olahraga untuk ibu hamil apa? Yang ringan-ringan saja seperti pilates, terus kemudian prenatal gentle yoga, lalu kemudian kalau sudah masuk 28 minggu boleh berenang. Nah, itu sangat membantu sekali untuk ibu mengolah tubuhnya, karena mempersiapkan fisik itu memang lebih utama daripada persiapan yang lainnya. Kalau persiapan ilmu sudah oke, persiapan fisiknya juga oke, itu akan menunjang persiapan mentalnya. Dia akan percaya diri karena dia sudah tahu, oh nanti
proses persalinan itu seperti itu. Nah, dia udah tahu ilmunya. Nanti kalau misalkan terjadi persalinan yang seperti ini, aku harus seperti ini, bikin second opinion gitu. Terus kemudian tubuhku juga sudah siap, tubuhku sudah bersinergi untuk bisa melahirkan dengan nyaman. Nah, itu setelah persiapan fisik, persiapan ilmu dan mental, apalagi yang harus dipersiapkan? Support system terbaik, bisa dari suami tercinta atau dari orang tua. Nah, itu penting sekali. Jadi persalinan itu bukan yang berjuang bukan hanya seorang ibunya saja, tapi suami dan orang di sekitarnya juga, karena itu support system yang terbaik untuk proses persalinan. Nah, biasanya yang terpenting adalah omongan, atau si ibu itu mendengarkan sesuatu pembicaraan yang kurang mengenakan. Makanya kita memang harus betul-betul jaga diri kalau misalkan kita mau menjenguk teman, saudara, atau tetangga yang setelah melahirkan. Paling tidak kita hanya sebagai pendengar setia aja. Kita tanyanya cuma satu atau dua pertanyaan. Misalnya, gimana rasanya jadi ibu baru, gimana rasanya punya anak 2, gitu aja. Bahagia nggak? Pintar sekali anaknya ini menyusunya, gitu aja. Jangan kenapa kok lahirannya SC, ngapain lahiran normal, mending SI aja gitu ya. Terus dan lain sebagainya, lama ya proses persalinan, nah, gitu ya. Jangan sekali-kali kita merasa kita itu lebih peristiwa persalinan kita itu lebih membahagiakan daripada orang-orang. Apalagi dia setelah melahirkan itu sensitif dan moody banget. Jadi jangan sampai kita salah ucap. Terus kemudian kita juga memperhatikan durasi pada saat kita mengunjungi teman atau saudara yang setelah melahirkan. Paling tidak kita harus tanya dulu, kapan waktunya saya bisa ke situ, udah boleh jenguk kan? Jam berapa saya bisa ke situ, agar tidak bentrok dengan jam istirahat. Karena bayi itu kadang ada yang begadang malam banget, akhirnya si ibunya kelelahan. Kemudian pagi, siang, sore dia masih ada harus nemuin tamu gitu. Nah, itu juga membuat si ibu itu jadi zombie juga akhirnya. Makanya kita harus betul-betul mengerti waktu yang tepat untuk menjenguk si ibu. Paling tidak jangan 1 minggu setelah melahirkan ya, karena itu masa penyesuaian si ibu menjadi peran yang baru gitu. Karena salah satu yang bisa menjadi pemicu atau faktor faktor terjadinya baby blues itu bisa jadi dari ucapan orang-orang yang kurang mengenakan gitu ya. Mari kita menjaga omongan kita pada saat kita menjenguk si ibu yang setelah melahirkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di postingan selanjutnya.